Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazim Maulana. Di sini saya dari kelas 4 TI 3A. Saya akan menjelaskan sebuah tugas Kapita Sawata, yakni mengenai em, PWA. Jadi sebelum langsung masuk ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa itu PWA. Jadi PWA itu atau lebih dikenal dengan Progressive Web Apps merupakan sebuah proses optimalisasi web agar menjadi lebih cepat. Maksudnya di sini lebih cepat, jadi experience atau pengalaman pada saat menggunakan aplikasi web itu terasa mirip dengan penggunaan aplikasi yang ada di mobile atau mobile app. Jadi secara nggak langsung kita menggunakan sebuah aplikasi web, tapi dia itu sudah terasa seperti aplikasi mobile. Dan aplikasinya ini dapat digunakan baik secara online maupun offline. Jadi kalau misalkan terdapat dua versi aplikasi, ada online, ada 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 versi web, terus ada versi mobile-nya. Mereka itu seperti tidak memiliki perbedaan sama sekali. Kemudian antara ketika kita online ataupun offline, aplikasinya itu tetap dapat kita akses. Jadi kurang lebih PWA seperti itu ya. Jadi aplikasi kita itu, walaupun dia hanya sebuah aplikasi web, tapi aplikasinya itu dia itu sudah teroptimalisasi sehingga dia cepat layaknya sebuah aplikasi mobile. Kemudian tidak ada perbedaan antara pada saat kita menggunakan secara offline maupun online. Jadi bisa digunakan kapan saja. Dan setiap device jadi ketika kita menggunakan setiap device datanya itu akan tetap sama gitu. Dan tampilan juga tetap sama. Hanya yang membedakan adalah device atau perangkat yang digunakan. Oke? Jadi di sini kita akan membahas tentang graphic designer. Jadi graphic designer ini merupakan sebuah perusahaan ya. Lebih tepatnya ini adalah sebuah aplikasi yang dimiliki ya sebuah aplikasi. Jadi aplikasi ini seperti kayak mirip seperti Photoshop sih sebenarnya. Dan ini aplikasi untuk desainnya, desain vektor. Dan target pasarnya itu dia mulai dari mahasiswa ataupun bahkan hingga ke desainer. Nah, untuk studi kasus yang kali ini, saya sudah mencantumkan websitenya untuk dibaca ya, websitenya itu. Jadi kita akan langsung saja ya. Oke, jadi kenapa di graphic designer itu mereka menggunakan PWA? Jadi sebenarnya di sumber yang tadi setelah saya cantumkan ya, saya buka dulu. Nah, jadi ini bisa dibaca melalui link yang tadi ya. Dijelaskan juga mengenai si graphic designer itu ya, kurang lebih seperti yang telah saya jelaskan, graphic designer itu sebuah aplikasi ya. Jadi dia sebuah aplikasi untuk melakukan editing vektor ya, vektor editing ya. Terus aplikasi ini juga sudah masuk ke produk Corel sendiri ya. Kemudian di sini em, terdapat di sini beragam saran ya. Jadi mereka itu mempertimbangkan keinginan dari user, di mana banyak user itu ingin melakukan eh, apa? Ingin melakukan penggunaan aplikasinya itu di beragam perangkat. Jadi dia awalnya menggunakan HP, kemudian ingin berpindah ke laptop ataupun Chromebook dan sebagainya. Kemudian banyak juga yang ingin menggunakannya di mana saja ataupun kapan saja. Jadi maksudnya baik itu secara online maupun offline. Dan tidak ingin terjadi tidak ingin terjadi seperti kayak perbedaan antara online maupun offline. Inginnya itu aplikasinya accessible baik itu online maupun offline. Jadi bisa diakses kapan saja dan datanya juga tetap sama. Oleh karena itu mereka akhirnya di sini ya bisa dibaca di sini akhirnya mereka itu melakukan proses
proses pengembangan untuk membuat sebuah aplikasi PWA. Jadi aplikasi PWA-nya itu dimulai dengan membuat sebuah konsep ya, proof konsepnya dulu. Kemudian setelah proof konsepnya jadi, barulah ditentukan bagaimana font dan file-file pendukung lainnya itu nanti. Karena ya seperti kita tahu antara online dan offline mereka itu harus sama, tentu saja font yang digunakan dan harus ada file-file tambah pendukung lainnya yang tersedia secara offline sehingga tidak terjadi perbedaan pada saat online maupun offline. Dan setelah itu barulah dimulai pengembangannya ya. Pengembangan, terus lakukan pengembangan dan juga perbaikan hingga pada akhirnya dilakukan perilisan secara besar-besaran. Nah, setelah dilakukan perilisan adalah dampak dari penggunaan PWA-nya itu sendiri. Jadi setelah menggunakan PWA, si graphic designer ini dia mengalami peningkatan instalasi. Jadi peningkatannya itu bukan peningkatan biasa, tapi dia terjadi peningkatan yang cukup stabil. Jadi dia naik secara ya terus naik tingkat penginstalannya dan penggunanya itu baik Windows maupun Linux. Kemudian penggunanya itu yang menggunakan PWA 24% lebih aktif daripada pengguna yang lainnya. Sebenarnya ada tambahan lainnya di sini. Ada beberapa impact lainnya. Jadi 18% dari keseluruhan pengguna Chrome OS itu sudah menggunakan PWA ya. Jadi aplikasi PWA-nya udah digunakan oleh 18% dari Chrome OS user. Kemudian yang tadi yang saya sebutkan yang 24% pengguna PWA lebih aktif daripada yang lainnya. Kemudian 31% yang menggunakan akun PWA itu lebih sering menggunakan si aplikasi graphic designer ini ya. Jadi graphic designer, mohon maaf, salah sebut. Jadi setelah itu ada nih. Jadi yang menggunakan PWA itu 2,5 kali lebih memilih untuk membeli graphic designer pro ya, dimana ini berupa keuntungan ya karena penggunanya itu menggunakan yang versi pro. Lalu ada 5% pengguna baru itu menggunakan PWA dan itu terus mengalami pengembangan. Jadi secara kesimpulan ya penggunaan PWA ini yang awalnya aplikasinya itu hanya sebuah aplikasi desktop dan juga aplikasi dan juga web secara terpisah ini dibuat nyatu menjadi satu buah aplikasi PWA sehingga ketika di beragam platform atau beragam device itu tampilan yang didapatkan user itu tetap sama dan tidak ada perbedaan baik itu secara online maupun offline sehingga user itu menjadi jauh lebih nyaman dan lebih betah untuk menggunakan aplikasi itu sendiri. Nah, di sini untuk PWA saya juga sudah sempat mencoba-coba ya. Jadi di sini kita menggunakan web server for Chrome sih sebenarnya. Kita tinggal memilih file yang sudah kita buat ya. Di sini saya namanya first navbar. Kalau kita klik, nah tinggal klik public. Nah ini ada, jadi dia itu sebenarnya KPWA for web server for Chrome ini. Jadi kita bisa mengakses. Jadi saya tanpa menggunakan XAMPP bisa mengakses file yang telah saya buat nih, Pak. Ini adalah sebuah CSS sederhana dengan menggunakan Tailwind ya. Nah, ini bisa bergerak dan ini baik secara online maupun secara offline seharusnya. Kebetulan saya melakukan rekaman dengan Zoom, jadi ini saya harus online ya. Tapi ini dapat berjalan ya. Tentu ini adalah alternatif juga tanpa harus menggunakan XAMPP sih sebenarnya. Oke. Jadi saya rasa itu yang dapat saya jelaskan mengenai PWA ini. Jadi kita dapat melihat bahwa dampak dari PWA ini cukup positif. Dan apalagi untuk pengguna juga
dengan menggunakan PWA itu user menjadi jauh dipermudah karena hanya membutuhkan satu aplikasi saja, tapi itu sudah bisa diakses di beragam device dan ya bisa dibilang aktivitas user pun menjadi lebih mudah karena karena baik itu online ataupun offline itu tidak ada perbedaan sama sekali, sehingga ya kapanpun, dimanapun, dan di device manapun user dapat menggunakan aplikasi itu. Jadi user bisa jauh lebih nyaman dan tentu saja user itu akan kembali lagi ke aplikasi itu karena ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi baik, jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai PWA berdasarkan ya tadi kasus yang ada di graphic designer ya. Saya rasa sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.